kemarin di tanggal 28-29 itu adalah puncak gunung es gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi refleksi bagi pemerintah sehingga teman-teman atau rakyat yang ada di jalan dibubarkan secara brutal, secara represif oleh pihak kepolisian. Kemudian jatuhlah korban saudara kita Indonesia, terlepas apakah demo masyarakat di tanggal 28 itu murni atau tidak, terlepas dari itu, tetapi ada panggilan kemanusiaan yang kemudian membawa kita untuk harus turun ke jalan di tanggal 29. Kita turun di tanggal 29 atas nama panggilan kemanusiaan. Dari tanggal 25 sampai tanggal 30 ini gimana nih HMI mengawal aspirasi masyarakat ini di tanggal berapa dan di titik mana aja? Iya, sebenarnya kalau bicara soal mengawal aspirasi rakyat, kita sejak dulu selalu mengawal, bukan hanya tingkatan PBHMI, tapi juga Batko, tingkatan provinsi dan tingkatan cabang, bahkan sampai di komisariat kita mengawal apa yang kemudian menjadi kebutuhan dan kepentingan rakyat. Nah, mengenai dengan aksi tanggal 25, kita nggak terlibat dalam wilayah itu, kita hanya mengamati, memantau, seperti apa gerakan di tanggal 25, kemudian lanjut lagi di tanggal 28. Nah, di tanggal 28 kita juga enggak ikut ke jalan, kita hanya mengamati, tapi ternyata pada tanggal 28 kita melihat bahwa teman-teman atau rakyat yang ada di jalan dibubarkan secara brutal, secara represif oleh pihak kepolisian. Kemudian jatuhlah korban saudara kita yang meraup rezeki untuk keluarganya, Afan Kurniawan, supir ojol. Nah, itu yang kemudian menjadi akumulasi kekesalan ya? Iya, akumulasi kekesalan dari rakyat Indonesia, terlepas apakah demo masyarakat di tanggal 28 itu murni atau tidak, terlepas dari itu, tetapi ada panggilan kemanusiaan yang kemudian membawa kita untuk harus turun ke jalan di tanggal 29. Kita turun di tanggal 29 atas nama panggilan kemanusiaan, karena bagi kami bahwa tanggal 28 malam itu kemudian lanjut ke tanggal 29 itu adalah gelombang akumulasi dari kekecewaan masyarakat terkait dengan almarhum Afan, itu stimulus pemantik sehingga muncul konflik permukaan yang saya kira itu konflik laten yang sebenarnya udah dibangun sejak beberapa tahun atau beberapa dekade pasca reformasi, yang namanya structural violence, kekerasan struktural, maupun structural violence, kekerasan kultural. Kekerasan kultural ya kemarin di tanggal 28-29 itu adalah puncak gunung es gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi refleksi bagi pemerintah sehingga perlu untuk melakukan koreksi terhadap beberapa hal dalam penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana membawa negara kita menjadi lebih maju. Tapi kalau misalnya kita tarik kronologi ini Bang ya, di tanggal 25 itu sebenarnya banyak aktivis-aktivis yang kaget. Tiba-tiba ada aksi anak STM banyak, seperti ada yang mengkoordinir tapi datang banyak gitu. Dari HMI sendiri sudah ada koordinasi nggak sih masa itu sebenarnya? Sebenarnya kalau di lapangan kita ada koordinasi kan, misalnya tiba-tiba tanggal 25 kok sudah banyak orang, sudah banyak demo gitu kan. Nah, kalau dari HMI sendiri itu bisik-bisiknya kayak gimana sih tiba-tiba tanggal 25 itu udah banyak orang gitu? Iya. Jadi memang itu sangat disayangkan dengan adanya saudara kita, dari adik-adik kita dari SMK ataupun STM turun ke jalan, kemudian memang ini yang perlu menjadi evaluasi terkait dengan perangkat-perangkat aksi. Perangkat-perangkat aksi, kemudian bagaimana aparat atau stakeholders yang berkaitan bisa untuk mengajak mereka berdialog, bertemu. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang lebih inklusif ataupun humanis dalam mengantisipasi gerakan-gerakan chaos ataupun tindakan-tindakan anarkis. Kalau menurut Abang sendiri di tanggal 25 itu murni kemarahan dari masyarakat atau memang atau udah didesain dari awal gitu? Kita nggak bisa mengatakan bahwa rakyat itu
mendesainkan diri gitu Ya, untuk turun, karena kan gini, suara yang dibawa oleh STM ataupun SMK yang ini ke jalan kan mereka ini ya narasi yang trending di media sosial, guru kami dijadikan, ini kan ada statement dari beban negara pemerintah, ya. guru itu adalah beban negara. Ya, Nah ada itulah yang statement-statement yang Pemantik. gitu, iya, pemantik. ada Arahan statement-statement gitu. pemantik, terlepas misalnya ada yang memainkan di belakang itu gitu loh. Terlepas itu ya, tetapi ya itu yang saya katakan tadi bahwa ada kekerasan struktural yang sebenarnya baik itu tidak langsung maupun langsung. Nah, itu yang perlu menjadi koreksi. Makanya kemarin tanggal 1 ketika misalnya eskalasi udah rendah, tensinya udah rendah, kami tetap turun. Tetap turun tanggal 1 di DPR untuk menyuarakan beberapa tuntutan yang bagi kami itu substantif karena melalui berbagai macam kajian. Kami namakan itu adalah Koreksi Indonesia, terdiri dari 7 poin. Sabta Suara. Sabta Gitu, Suara. Sabta Suara. Suara.